Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua di mana Anda saja berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya dapat keberkahan. Eh, Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang manajemen perah-perah dengan sub pokok bahasan komposisi susu dan pemanfaatannya. Apa itu susu? Ya, kadang kita bertanya. Beberapa fenomena ya di negara-negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia, sapi perah merupakan sumber utama penghasil susu yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Walaupun ada pula susu yang dihasilkan oleh ternak lainnya, misalnya kambing, ada domba, kerbau, dan kuda, tetapi penggunaannya di masyarakat tidaklah sepopuler susu sapi perah tentunya. Karena memang produksinya paling tinggi, paling banyak, paling mudah didapatkan di mana saja ya, di pasar, di supermarket ataupun toko-toko kecil, toko kelontong itu semuanya biasanya kita bisa dapatkan susu. Nah, susu kalau ditanya apa sih susu itu? Susu adalah cairan hasil pemerahan yang sempurna dan terus-menerus dari ambing sapi yang sehat tentunya. Catatannya, dihasilkan dari atau diperah dari sapi yang sehat tanpa dibubuhi atau dikurangi bahan tertentu. Susu merupakan sumber gizi terbaik bagi mamalia yang baru dilahirkan. Susu disebut sebagai makanan yang hampir sempurna ya. Kalau misalnya dibanding dengan yang lain, susu adalah kita gambarkan sebagai makanan yang hampir sempurna karena kandungan zat gizinya yang lengkap ya. Dibanding dengan yang lain, pasti susu itu insya Allah lebih lengkap. Selain air, susu juga mengandung protein, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada mineralnya, dan bahkan ada enzim-enzim yang terkandung di dalam susu ini. Ada gasnya juga serta vitamin A ya. Kebutuhannya sangat banyak oleh terutama bagi anak-anak ya. Vitamin C-nya juga tinggi dan vitamin D dalam jumlah yang sangat memadai ya, terutama vitamin D ini. Dan biasanya untuk ibu-ibu yang sudah sepuh itu ada terapi bagaimana mengkonsumsi susu ini supaya tidak terjadi osteoporosis ya. Kemudian manfaat susu merupakan hasil dari interaksi molekul-molekul yang terkandung di dalamnya. Susu bernilai gizi tinggi dan dapat digunakan sebagai makanan manusia segala umur, yang mulai dari anak-anak sampai ke orang tua ya. Kemudian susu setelah diproses, setelah melalui proses kelahiran selama 7 hari disebut susu kolostrum ya. Jadi mulai detik awal seekor sapi dia melahirkan, maka didapatkan yang namanya susu kolostrum. Nah, komposisinya sangat berbeda dengan komposisi susu biasa. Nah, ini adalah susu kolostrum ini adalah warisan yang luar biasa, warisan yang sangat baik ya bagi anak ya, anak seekor sapi ataupun pada manusia untuk si bayinya. Dan kolostrum ini adalah jatah ya yang harus diberikan dulu ke ternak atau kalau untuk manusia ke bayinya waktu setelah melahirkan atau setelah partus. Nah, kolostrum ini kenapa hebat? Memang mengandung konsentrasi zat padat yang tinggi, tinggi kaseinnya, ada proteinnya juga tinggi, whey ya, terutama globulin ya, itu sangat tinggi pada saat susu kolostrum ini. Kemudian dia ada garam mineral lebih tinggi seperti kalsium, magnesium, fosfor,
Cl-nya, klornya lebih tinggi. Kemudian di situ ada potasium yang lebih rendah. Nah, laktosanya biasanya lebih rendah, kemudian lemaknya lebih tinggi dan bisa juga lebih rendah. Begitu hebatnya kolesterol ini, jadi wajib hukumnya bagi semua makhluk hidup pada saat baru dilahirkan dia mengkonsumsi susu kolesterol ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan susu. Yang pertama itu adalah kalau kita lihat dari komposisi susunya. Komposisi atau susunan susu adalah sebagai berikut. Nah, berapa airnya? Air itu biasanya sekitar 87,90%. Karena susu itu dalam bentuk cairan. Kemudian bahan keringnya, kalau kita misalnya mau lihat bahan keringnya, itu cuma 12,1% karena memang dalam bentuk cairan ya. Kemudian lemaknya itu berkisar 3,45%. Nah, dari bahan ada juga yang namanya bahan kering tanpa lemak itu sekitar 8,65%. Nah, bagaimana dengan proteinnya? Proteinnya itu sekitar 3,2%. Dia juga mengandung kasein ya dengan kandungan sekitar 2,7%. Kemudian ada albumin ya di dalam susu itu sekitar 0,5%. Ada laktosa. Laktose atau yang spesifik ini hanya ada biasanya di produk susu ya. Laktose ini ya sekitar 4,6%. Yang keempat itu ada vitamin, ada enzim, ada gas, dan ada mineral. Begitu lengkapnya ya kandungan susu ini. Oleh karena itu salah satu yang bisa kita andalkan di dalam program misalnya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani ya terutama pada anak-anak itu caranya adalah dengan memberikan konsumsi atau asupan susu ya dibanding dengan makanan yang lain karena memang lengkap kandungan zat gizinya dan mudah diberikan dan rata-rata yang namanya balita atau anak-anak itu suka minum susu. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu ini? Ya bisa digambarkan. Yang pertama itu adalah jenis ternak dan keturunannya. Jadi bagaimanapun kalau kita usaha peternakan itu harus dipilih sesuai dengan jenis ternak yang kita mau pelihara dan tujuannya. Untuk susu kerbau mengandung protein yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh susu kambing ya, kemudian sapi perah, zebu dan domba. Nah ini kita harus lihat seperti apa, mau ke arah mana kita melakukan pengembangan atau membuat usaha tersebut. Kemudian kandungan lemak paling tinggi juga terdapat pada susu kerbau. Lemaknya juga tinggi di beberapa tempat itu memang mereka secara turun-temurun itu mereka memelihara kerbau. Ada produk misalnya dari Sumatera Barat ya, Dadiah ya. Kalau pernah mendengar mereka membuat susu fermentasi dari susu kerbau. Dia masukkan ke dalam bambu ya, bambu yang masih baru, masih hijau, kemudian terjadi proses di situ fermentasi dan menjadi suatu makanan yang bergizi tinggi. Nah, kandungan lemak ini diikuti oleh susu zebu ya, maksudnya susu zebu ini sapi yang bukan peruntukan sapi perah, misalnya sapi peranakan unggul, ada banyak macamnya ya. Kalau misalnya ongol, peranakan ongol, brahman dan seterusnya. Nah, dilanjutkan kandungan lemak itu di bawah zebu itu adalah susu kambing, kemudian sapi perah dan terakhir itu susu domba ya. Nah, berikutnya apa yang mempengaruhi faktor komposisi susu ini? Yang bisa mempengaruhi itu adalah individu atau bangsa sapi.
sapi ini sudah dipelajari dalam mata kuliah sebelumnya, ya, ilmu produksi terapra, bahwa bangsa sapi itu juga mempengaruhi komposisi susunya. Misalnya, ya, digambarkan di sini adalah susu sapi Jersey, mengandung protein dan lemak yang paling tinggi dibandingkan dengan susu sapi jenis lainnya. Nah, untuk di Indonesia biasanya yang banyak diperah, ya, atau dipelihara oleh masyarakat kita itu biasanya dari jenis Friesian Holstein atau Friesian Holland, ya. Oke. Menurut sejarahnya memang kita kan di bawah jajahan Belanda. Mereka membawa sapi supaya suasana di Belanda itu seperti dibawa ke Indonesia. Nah, sampai sekarang susu sapi perah itu banyak di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah yang mempengaruhi komposisinya adalah tingkat laktasi. Komposisi air susu berubah pada tiap tingkat laktasi. Perubahan yang terbesar terjadi pada saat permulaan dan terakhir periode laktasi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah umur ternak. Pada umumnya, sapi berumur 5 sampai 6 tahun sudah mempunyai produksi susu yang tinggi, tetapi hasil maksimum akan dicapai pada umur 8 sampai 8 tahun. Kemudian umur ternak erat kaitannya dengan periode laktasi. Pada periode permulaan biasanya produksi itu tinggi, tetapi pada masa akhir laktasi produksi susunya menurun. Nah, selama periode laktasi kandungan protein secara umum mengalami kenaikan, sedangkan kandungan lemaknya mula-mula itu menurun sampai bulan ketiga laktasi, kemudian naik lagi. Nah, dikenal dengan biasanya puncak laktasi itu sekitar 3 bulan itu puncak laktasinya, ya. Kita lanjutkan faktor yang lain yang mempengaruhi ini juga harus hati-hati kalau terjadi infeksi atau peradangan pada ambing. Infeksi ini atau peradangan pada ambing dikenal dengan nama mastitis, ya. Sempat kita bahas sebelumnya, bukan Mas Karyo atau Mas Suryo atau Mas Yadi, ya. Ini adalah mastitis. Mastitis ini sangat berbahaya, ya. Mastitis adalah suatu peradangan pada tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis, ataupun luka karena mekanis. Nah, peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi antara lain menyebabkan bertambahnya protein dalam darah dan sel-sel darah putih di dalam tenunan ambing serta penurunan produksi susu. Faktor yang lain yang cukup berpengaruh itu adalah nutrisi atau pakan yang diberikan, ya. Jenis pakan akan dapat mempengaruhi komposisi susu. Pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak susunya rendah. Jenis pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan kandungan asam oleat, sedangkan pakan berupa jagung ataupun gandum akan menaikkan asam butiratnya, ya. Kemudian pemberian pakan yang banyak pada seekor sapi yang kondisinya jelek pada waktu sapi itu dikeringkan dapat menaikkan hasil susu sebesar 10-30%. Nah, pemberian air adalah penting, ya, untuk usaha ternak sapi perah untuk produksi susu, karena kita tahu susu itu 80% terdiri dari air dan 50% dari tubuh sapi terdiri dari air. Jadi bagaimana jumlah air yang dibutuhkan itu tergantung pada yang pertama itu adalah produksi susu yang dihasilkan oleh seekor sapi. Kemudian yang kedua misalnya susu atau faktor di sekelilingnya. Yang ketiga adalah pakan yang diberikan. Nah, perbandingan antara susu yang dihasilkan dan air yang dibutuhkan adalah 1:36.
Jadi air yang dibutuhkan untuk setiap hari bagi seekor sapi itu cukup besar ya, dengan kisaran 37 sampai 45 liter. Dibayangkan ya. Jadi mutlak bisa dibayangkan oleh Anda semua kalau kita menjadi pengusaha sapi perah itu wajib hukumnya kita mempunyai sumber air bersih yang baik ya. Nah, faktor yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan terhadap komposisi susu bisa dikomplikasikan oleh faktor-faktor seperti nutrisi dan tahap laktasi. Hanya bila faktor-faktor tersebut seperti ini dihilangkan, menjadi memungkinkan untuk mengamati pengaruh musim dan suhu. Nah, biasanya pada musim hujan, kandungan lemak susu akan meningkat, sedangkan musim kemarau, kandungan lemak susu itu lebih rendah. Nah, produksi susu yang dihasilkan pada kedua musim tersebut juga berbeda. Pada musim hujan, produksi susu dapat meningkatkan karena tersedianya pakan lebih banyak dari musim kemarau. Suhu dan kelembapan juga bisa berpengaruh pada produksi susu. Pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi, misalnya sangat mempengaruhi timbulnya infeksi, ya, timbulnya infeksi bakteri dan jamur penyebab mastitis. Suhu lingkungan yang tinggi menurunkan produksi susu karena sapi akan menurunkan konsumsi pakan ya. Sama dengan manusia, kalau lagi pas panas biasanya inginnya itu adalah minum, ternak juga, sapi juga. Jadi akhirnya konsumsi pakannya itu menurun. Ini akan berdampak pada produksi susunya. Tetapi belum jelas apakah suhu mempengaruhi komposisi susu. Tetapi ya bisa jadi karena memang demikian adanya, karena kondisi konsumsi pakan yang dia konsumsi itu biasanya cenderung menurun ya. Nah, selanjutnya adalah prosedur pemerahan susu ini juga menjadi faktor ya berhubungan dengan susu ini ya. Faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain adalah jumlah pemerahan setiap hari, lamanya pemerahan, dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan yang biasa dilakukan itu bisa 3-4 kali setiap hari dapat meningkatkan produksi susu daripada jika hanya diperah 2 kali sehari. Nah, pemerahan pada pagi hari mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya daripada susu hasil pemerahan di sore hari. Nah, pemerahan menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin tidak memperlihatkan perbedaan dalam produksi susu, kualitas ataupun komposisi, dengan syarat ya pemerah itu harus punya keterampilan, karena di dalam proses pemerahan itu tidak boleh terlalu lama. Idealnya sekitar 8 menit itu harus sudah selesai proses pemerahan tersebut. Nah, sekarang kita beranjak ke manfaat susu. Manfaat susu kita sudah tahu ya. Kalau tadi dilihat komposisinya termasuk bahan makanan yang sangat lengkap, sangat bagus. Oleh karena itu, susu ini juga mempunyai manfaat yang bagus ya. Jadi khasiat susu ternyata banyak sekali. Susu banyak digemari oleh anak-anak ya. Mengandung banyak vitamin dan berbagai macam asam amino yang baik bagi kesehatan tubuh. Nah, pencegahan misalnya salah satu yang manfaat susu ini adalah untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Adalah penyakit gangguan metabolisme tulang yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang ya. Ibarat kayu misalnya, osteoporosis ini bertindak sebagai rayapnya ya, yang menggerogoti tulang. Makin lama tulang makin keropos sehingga mudah retak, bahkan bisa patah ya. Pada perempuan itu lebih beresiko ya terserang osteoporosis ini. Kalau dari beberapa penelitian itu bisa 1:3, jauh lebih tinggi ketimbang pada pria kejadian osteoporosis ini. Kalau pada pria itu perbandingannya itu 1:7. Jadi intinya ke ibu-ibu mungkin yang Anda juga yang wanita
diharapkan mengkonsumsi susu ya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya osteoporosis. Nah, osteoporosis dapat dicegah dengan cara menabung kalsium sejak dini ya. Kita tabung kalsium yang ada di tubuh kita ya. Sebab pada usia 35 tahun biasanya kepatahan tulang pada tubuh perempuan berangsur mengalami penurunan. Nah, kalsium ini berguna untuk mempertahankan kepadatan tulang sehingga bila menjadi umur 35 tahun tulang tidak akan lekas mengalami pengeroposan. Nah, ini ya manfaat bagi Anda bisa Anda tularkan ke saudara, adik, sanak ataupun jiran tetangga ataupun untuk Anda sendiri. Anda bisa memanfaatkan susu ini untuk terapi diri sendiri supaya tulang Anda tidak keropos misalnya. Kemudian berikutnya apa manfaatnya? Itu bisa mengatasi insomnia ya. Susu dapat karena banyak mengandung asam amino terutama dari jenis triptofan ya yang akan merangsang tubuh memproduksi serotonin. Nah, serotonin ini berguna untuk menimbulkan rasa tenang dan rileks pada tubuh sehingga rasa kantuk dapat segera terjadi. Kemudian triptofan ini dapat memacu produksi hormon melatonin yang bertugas mengatur jadwal istirahat tidur. Biasanya melatonin ini tidak diproduksi di siang hari. Nah, jika Anda menderita insomnia, mungkin Anda perlu minum segelas susu hangat yang dicampur madu untuk mengatasinya. Kemudian minuman susu yang hangat berguna untuk menenangkan pikiran dan membuat tubuh terasa santai, sedangkan campuran madu pada susu berfungsi meningkatkan daya tahan atau vitalitas tubuh. Yang berikutnya, manfaat susu ini bisa meredakan gangguan pencernaan. Susu berkhasiat meredakan gangguan pada saluran pencernaan seperti keracunan makanan, sembelit, dan lain-lain. Susu yang diperkaya dengan prebiotik berguna untuk melancarkan proses pembuangan zat-zat sisa dari dalam usus. Susu yang diperkaya dengan probiotik atau bakteri usus yang baik ya, penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di dalam usus. Demikian ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda selalu sehat, tetap bersemangat. Kita akhiri nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.